Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yaya dalam materi IPS subtema letak dan luas Indonesia. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, kita awali dulu dengan bacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tahukah kalian di mana letak Indonesia? Bagaimana dengan luas wilayah Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempelajari materi berikut. Anak-anak, untuk dapat mengetahui letak dan luas Indonesia, kita harus mempelajari tentang peta terlebih dahulu, sehingga kita dapat menemukan lokasi melalui peta. Jika kita amati, permukaan bumi memiliki ketampakan yang beragam. Namun, tidaklah mungkin semua ketampakan itu digambarkan sesuai dengan keadaan dan ukuran yang sebenarnya. Oleh sebab itu, perlu menggambarkannya dalam bentuk sederhana dan ukuran lebih kecil berupa peta. Tentu kalian sudah pernah melihat peta, bukan? Lalu, apa definisi peta menurut kalian? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diproyeksikan ke bidang datar dengan skala tertentu. Sudah tahu ya? Sebuah peta yang baik harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya 1. Equidistance adalah perbandingan jarak yang dipetakan harus sama dengan jarak sebenarnya. 2. Equivalent adalah perbandingan luas yang dipetakan harus sesuai dengan luas sebenarnya. Oh ya, kalian sudah tahu ya perbedaan jarak dengan luas. Jadi, kalau jarak menunjukkan ukuran panjang, sementara luas menunjukkan suatu bidang yang terdiri dari panjang kali lebar. Yang ketiga, conform adalah bentuk daerah yang dipetakan harus sama dengan bentuk yang sebenarnya. Jenis-jenis peta. Berdasarkan isinya, peta ada dua macam. 1. Peta umum, yaitu peta yang menggambarkan ketampakan umum permukaan bumi, baik berupa ketampakan alami maupun ketampakan budaya atau buatan. Ketampakan alami contohnya gunung, dataran, lautan, dan lain-lain. Sedangkan untuk ketampakan budaya atau buatan contohnya jalan, rel kereta api, bandara, batas kota, dan lain-lain. Jadi intinya kalau ketampakan alami itu yang terbentuk secara alami, sementara kalau ketampakan budaya itu terbentuk karena campur tangan manusia. Sedangkan untuk peta umum itu sendiri, contohnya yaitu peta dunia, peta Indonesia, peta Provinsi Jawa Timur, dan lain-lain. Yang kedua, peta khusus atau disebut juga dengan peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi. Jadi, peta khusus itu memiliki suatu tema khusus. Contoh, peta persebaran flora dan fauna, peta kepadatan penduduk, peta persebaran hasil tambang, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, jenis-jenis peta ada 3. 1. Peta digital, yaitu peta yang dibuat dan disimpan di dalam memori komputer. Yang kedua, peta timbul adalah peta yang dibuat secara 3 dimensi. Yang ketiga, peta datar, yaitu peta yang dibuat pada bidang datar seperti kertas,
kain, kanvas, ataupun triplek. Peta datar ini yang sering kita jumpai. Berdasarkan skalanya, peta dikelompokkan menjadi 5. 1. Peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai 1:5000. Peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. 3. Peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. 4. Peta skala kecil adalah peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. 5. Peta geografis adalah peta yang memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Komponen atau unsur-unsur peta meliputi 1. Judul peta. 2. Skala peta, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. 3. Penunjuk arah atau tanda arah mata angin. 4. Sumber dan tahun pembuatan. Ini perlu ditulis agar pembaca mengetahui waktu pembuatan peta yang bersangkutan. 5. Simbol adalah tanda yang melambangkan penjelasan pada peta. 6. Legenda, bagian dari peta yang memuat keterangan simbol-simbol pada peta. 7. Lettering, yaitu pembeda tulisan untuk memperjelas simbol peta. 8. Garis astronomis, terdiri atas garis lintang dan garis bujur. 9. Insert. Insert adalah peta sisipan, yaitu peta kecil yang menggambarkan posisi wilayah yang dipetakan dibandingkan wilayah sekitarnya yang lebih luas. 10. Garis tepi atau garis pembatas gambar peta. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai di sini dulu pembahasan materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Karena belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup di sini dulu pembahasan materi terkait letak dan luas Indonesia. Untuk beberapa komponen-komponen peta akan saya bahas lagi secara khusus pada video selanjutnya. Dan tetap semangat belajar di rumah ya, karena belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.